فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya teman, kajian kita dari kitab Al-Qawaid Al-Muslah. Kita masih membahas dan juga membantah syubhat-syubhatnya kelompok Al-Mu'attilah, golongan yang menolak untuk menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu taktil kulli ataupun taktil juz'i, baik penolakan secara keseluruhan seperti orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah, maupun penolakan sebagian sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Setelah kita bantah dari dua sisi kemarin. Yang pertama dari sisi dalil, ketika mereka, yaitu orang-orang Asy'ariyah dan yang segolongan dengan mereka, menetapkan sebagian sifat dan menolak sebagian besar sifat yang lain, maka kita telah membantahnya dari dua sisi. Yang pertama secara sam'i, secara dalil, bahwasanya untuk sifat yang mereka nafikan seperti rahmat, maka ini dalil-dalilnya jauh lebih banyak daripada dalil yang mereka gunakan untuk menetapkan sebagian sifat seperti sifat iradah. Maka dalil tentang rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala ini jauh lebih banyak dan jauh lebih beragam daripada dalil-dalil tentang penetapan sifat iradah, kehendak. Sehingga secara konsekuensi dalil, ketika mereka menetapkan sifat iradah bagi Allah dengan alasan karena dalilnya ada, maka secara konsekuensi dalil harusnya mereka juga menetapkan sifat rahmat karena dalilnya lebih banyak dan lebih beragam, datang dalam bentuk isim, datang dalam bentuk sifat, datang dalam bentuk fi'il, kata kerja. Nah, kemudian bantahan yang kedua adalah secara akal. Bantahan secara akal sudah kita sebutkan juga, bahwasanya pendalilan untuk iradah Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih sulit secara akal dibandingkan dengan menetapkan sifat iradah, sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sifat rahmat secara akal jauh lebih mudah, jauh lebih gampang. Ini bisa dilakukan oleh orang khusus maupun orang awam. Berbeda dengan untuk menetapkan sifat iradah. Maka ini tidak bisa berdalil dengannya secara akal kecuali orang-orang khusus. Melihat perbedaan yang ada pada makhluk. Ini adalah tanda bahwasanya Allah punya iradah. Ketika menciptakan A, Allah ingin bentuknya seperti itu. Ketika menciptakan B, maka berarti Allah ingin memang ciptaan itu berbeda dengan yang A. Makanya Allah bikin beda. Ini kan menunjukkan Allah punya iradah. Kalau nggak punya iradah, maka niscaya ciptaannya semuanya sama bentuknya. Ini hanya bisa dilakukan cara berdalil pakai akal seperti ini. Hanya orang-orang khusus. Orang awam nggak bisa. Ketika melihat perbedaan si A dengan si B, dia tidak terlintas dalam benaknya sedikit pun bahwasanya ini menandakan Allah punya sifat iradah. Betul? Betul. Berbeda dengan sifat rahmat. Semata-mata dia dapat hujan setelah lama kering,
Dia akan langsung menetapkan ini rahmat dari siapa? Allah, betul? Betul. Ketika dia lagi butuh-butuhnya uang, kemudian tiba-tiba ada orang yang membantunya, rezeki dari Allah, ada yang bilang ngasih kayak gitu, dia akan langsung teringat dengan rahmatnya siapa ini? Allah, betul? Gampang. Dengan mudahnya dia bisa mengetahui sifat rahmat siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah jatuh tempo hutang 5M, besoknya ditagih, kemudian tiba-tiba yang nagih hutang nelpon, wah ini udah keringat dingin sudah ini. Kalau enggak rumahnya disita, kendaraannya diambil segala macamnya. Ternyata yang ngutangi nelpon, udah hutangmu 5M lunas. Hah? Ini bisa terbang hatinya, mencopot hatinya. Hah? Langsung bisa tahu ini bentuk rahmat dari Allah. Iya. Ketika anaknya mungkin nggak bisa keluar dari rumah sakit, nggak bisa berobat, kemudian ada yang nanggung biaya pengobatannya, udah biaya pengobatan anakmu aku yang nanggung. Langsung tandai ini bentuk rahmat Allah, bisa langsung dengan gampangnya orang menetapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang umumnya, orang khususnya, orang awamnya yang nggak belajar, yang belajar semua bisa menetapkannya. Sehingga secara akal, ketika mereka sanggup akal mereka itu untuk menetapkan sifat iradah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala secara akal, kan mereka tetapkan karena ada dalilnya dan juga masuk apa? Akal. Maka harusnya juga mereka bisa menetapkan pakai akal mereka sifat apa ini? Sifat rahmat bagi Allah yang justru mereka nafikan. Selesai kesimpulannya. Cepat ya, gampang ya. Kalau pas sama gurunya enak murojaahnya. Kalau pas sendiri kayaknya pun nggak dibaca, baru ini aja murojaahnya. Nah, gampang kesimpulannya. Mau bilang gampang pun takut. Soalnya anak sendiri murojaah soalnya. Iya aja. Ini sangat bermanfaat, bener ya. Ini kitab yang untuk paling dasar ini sangat bermanfaat. Kalau bahasa orang sekarang, ini isinya daging semuanya. Itu kitab ini isinya daging semuanya. Luar biasa kitab ini. Sehingga sayang kalau kalian tamat dari kitab ini, kemudian faedah yang kalian dapatkan, penguasaan kalian terhadap kitab ini kurang dari 50%, cuma 60%, itu sangat rugi. Untuk kitab seberharga ini, semudah ini, terus terang Anda bilang, semudah ini. Bahasanya segala macamnya ini juga sangat mudah karena bahasa kita juga. Bahasa kita bukan bahasa Indonesia. Maksudnya sezaman dengan kita. Bahasanya sudah menyesuaikan dengan ulama yang hidup di zaman kita juga. Nggak pakai bahasanya salaf. Bahasa salaf lebih rumit lagi bahasanya. Kenapa? Salaf ngomong pendek-pendek. Kalau nggak pakai syarah nggak bisa. Kalau ini nggak pakai syarah pun insya Allah bisa. Paham bedanya ya? Nah, makanya zaman-zaman salaf itu kan banyak syarah ini. Nah, kenapa? Karena memang kalimatnya mereka itu pendek-pendek, ringkas-ringkas. Sesuai dengan kadar ilmunya siapa? Mereka bilang A saja udah orang udah ngerti. Oh, A maksudnya ini. Bagi kita bilang A, tambah lagi B. Belum paham juga. C, enggak juga paham. Harus dipanjang lebarkan dulu baru apa? Paham. Nah. Sekarang kita lanjutkan. Masih menguliti orang-orang Asy'ariyah ini. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullah, aman berapa kita bagian? Berapa? 129 untuk 100. Oh, Masya Allah, terlebih khatam. Terbagi sarjana dalam masalah nama dan sifat. 129. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa amma nafyuha. Adapun penafian terhadap sifat-sifat tersebut yang mereka nafikan. Bihujjati atau sifat rahmat contohnya. Adapun menolak sifat rahmat, dan ini juga berlaku untuk semua sifat yang mereka tolak. Bihujjati annaha tastalzimu al-lina war-riqqah. Dengan alasan bahwasanya sifat tersebut mengandung konsekuensi kelembekan dan kelunakan. Ya kan? Kalau rahmat, kasih sayang, mencintai, ini cenderung orangnya apa ini? Lembek, melunak kepada yang dicintai. Betul apa benar? Betul, nggak benar? Betul. Nah, iya kan? Nah, fajawabuhu, maka jawabannya. Ini kan alasan mereka. Secara akal nggak mungkin kita menetapkan sifat rahmat, karena rahmat itu mengandung makna apa ini? Kelembekan, kelunakan. Maka nggak mungkin kita tetapkan.
Maka jawabannya adalah anna hadhil hujjata, bahwasanya alasan ini lau kanat mustaqimatan, seandainya bisa dipakai, seandainya benar alasan ini, la amkana nafyul iradah bimithliha. Kita pakai kaidah ilzam juga. Maka niscaya memungkinkan juga untuk menolak sifat iradah dengan cara yang sama. Dengan alasan yang sama. Alasan kalian tadi ketika menolak sifat rahmat itu akan bisa digunakan oleh orang yang berseberangan dengan kalian untuk menafikan sifat iradah. Siapa ini? Orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah, yang bahkan sifat iradah pun mereka nggak mau menetapkan. Nanti alasan kalian ketika menolak sifat rahmat tadi itu nanti akan dipakai oleh orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah untuk menolak sifat iradah yang kalian apa? Tetapkan. Apa maksud sampai sini? Fayuqal, nanti mereka akan bilang al-iradah. Iradah, apa iradah? Keinginan. Ya. Arada yuridu iradatan. Isim fa'ilnya muridun. Murid. Nah, murid dari kata itu. Muridun. Orang yang apa ini? Menginginkan. Nah. Fayuqal, maka dikatakan al-iradah, sifat iradah, keinginan, itu adalah mailul muridi, kecondongan orang yang punya keinginan, ila ma yarju bihi, kepada sesuatu yang dia harapkan dengannya, husula manfaatin, terhasilkannya manfaat, au daf'a madarrah, atau tertolaknya bahaya. Itu kan iradah. Keinginan, kecondongan dari orang yang punya keinginan itu kepada sesuatu yang dia harapkan dari situ datang manfaat atau tertolak apa ini? Bahaya. Ini keinginan manusia nggak akan lepas dari dua ini. Kamu mau apa saja, ingin apa saja, pasti nggak akan keluar dari dua ini. Pasti ada tujuannya tidak kalau kamu punya keinginan? Iya, semua keinginan kamu, ceklah. Kalau enggak tujuannya adalah terhasilkannya manfaat atau tertolaknya apa ini? Mudarat, pasti. Kamu makan, ingin makan untuk apa? Mau dapat apa? Manfaat, mau dapat rasa kenyang. Dan juga untuk menolak apa? Mudarat dari perut. Betul? Iya. Kamu ingin jalan-jalan. Manfaatnya kembali kedua ini. Tujuannya, kalau nggak dapatkan manfaat atau tertolaknya apa? Kamu ingin kawin. Nggak ada laginya. Nggak ada laginya. Udah. Paham nggak? Paham. Jangan tegas-tegas sekali. Paham. Ada yang dituju? Kembalinya kalau pasti kedua. Kalau ingin dapat manfaat atau apa? Tertolaknya apa? Mudarat. Ingin apa lagi? Kamu ingin cukur rambut. Balik kedua ini tujuannya. Kalau nggak ingin manfaat, biar ganteng, kayak genteng. Atau tertolaknya apa? Terlalu banyak kutunya. Setelah payah-payah kali merawatnya, nggak ada lagi duit, habis jajan kudu beli sampo aja. Pasti itu deh. Nggak ada keinginan kalau nggak kembali pada dua ini. Betul. Berarti apa? Wahada yastalzim al-hajah. Berarti ini mengandung konsekuensi adanya kebutuhan. Berarti orang yang punya iradah, dia masih butuh. Betul. Iya. Lah Allah Subhanahu wa taala apakah ada hajatnya, apakah ada butuhnya? Nggak ada. Allah nggak butuh sedikit pun kepada siapa ini? Makhluk. Ketika kalian, wahai orang-orang Asy'ariyah, menetapkan bagi Allah sifat iradah, konsekuensinya adalah kalian mengatakan Allah butuh. Banyak yang masih membutuhkan, nggak layak untuk jadi apa? Nggak layak jadi Tuhan. Masih butuh kok. Betul ya? Sehingga tertolak tidak sifat mereka itu, yang mereka tetapkan iradah. Pakai alasan yang sama seperti mereka tadi menolak sifat apa ini? Rahmat. Senjata makan.
Masuk sampai sini? Ya, pelan-pelan aja. Ini udah pelan-pelan ini. Ngomongnya agak keras memang. Masuk? Masuk. Sehingga dalam pertempuran melawan Mu'tazilah dan Jahmiyah, keok siapa ini? Asy'ariyah. Tadi yang kita murojaah tadi, yang kita ulangi tadi, melawan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafiyun, keok siapa? Siapa? Asy'ariyah. Tumbang? Tumbang. 2-0. Secara sam'i dalil, secara apa tadi? Akal. Tumbang. Dihantam kanan kiri Asy'ariyah ini. Paling benjut. Paling bapuk. Paling benjol. Kanan kiri. Kan dia di tengah-tengah. Mau sok kayak Ahlu Sunnah, menetapkan sebagian apa ini? Sifat. Tapi malu-malu. Mau jadi apa? Mu'tazilah yang menolak apa? Sifat. Makanya ditetapkan sebagian, ditolak sebagian yang lain. Yang terjadi justru apa? Hantam sana, hantam ini, benjol tuh. Ini kelompok paling bencong ini. Siapa tadi? Asy'ariyah. Nggak berani terang-terangan menolak sifat seperti siapa? Mu'tazilah, Jahmiyah. Nggak berani terang-terangan menetapkan semua sifat seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Resikonya benjol sana sini. Dihantam Ahlus Sunnah tadi, bang. Sekarang dihantam lagi sama siapa ini? Jahmiyah. Kok goblok. Sok-sokan menafikan sifat. Pakai apa ini? Akal. Kau tahu yang kau tetapkan itu pun bisa kami tolak pakai apa? Akalmu tadi itu, akal-akalanmu. Betul? Betul. Habis-habisin siapa ini? Asy'ariyah. Nah, sebenarnya tadi kita mau ngasih judul iklannya tadi, menguliti Asy'ariyah, terlalu sadis. Ini udah dikulitin. Ibarat daging udah nggak punya penutup sama sekali. Kalau hilang bulunya masih ada apa ya? Kulitnya ya kan ayam. Ini kulitnya pun udah nggak ada. Telanjang. Telanjang asli ini. Telanjangi sana, telanjangi sini. Bobroknya mazhab apa ini? Mereka cuma bisa unjuk kekuatan kemarin melawan siapa ini? Melawan kelompok yang paling lemah, paling bodoh, paling bego. Siapa kemarin? Halo? Wah, udah hilang mana? Siapa yang paling bodoh? Kelompok ahli tafwid yang nggak ngerti apa-apa dari makna apa ini. Apa artinya istiwa? Apa artinya wajun? Apa artinya yadun? Allah alam, kami nggak ngerti apa-apa. Allah yang lebih tahu. Ini kan kelompok yang paling apa? Bego. Disinilah petenteng siapa ini? Kalau kalian nggak ngerti, diam. Biar kami yang jelaskan. Maknanya yadun adalah kekuatan, maknanya istiwa adalah menguasai. Kata siapa ini? Sok petenteng, lawan yang paling apa ini? Yang paling cemen beraninya. Gitu hadap-hadapan sama Ahlus Sunnah, gitu hadapan sama siapa ini? Jahmiyah, habis tempelin sini. Melawan yang cemen kayak gitu, dia berani. Orang nggak netapkan apa-apa, nggak berani ngapa-ngapain. Siapa ini? Ahli tauhid. Kan ini orang-orang yang menyerahkan semua maknanya kepada siapa? Oh, berarti Allah pun ketika nurunkan ini sama Rasul pun nggak ngerti apa itu ya, pokoknya aku terima aja ya Allah, entah apa yang isinya pun ngerti pun enggak aku. Ketika nyampaikan pada sahabat pun Rasul pun nggak ngerti apa itu artinya Rasul. Allahu a'lam, nggak ngerti aku. Pokoknya aku cuma suruh menyampaikan ini. Masa iya? Kita disuruh jadi orang paling apa ini? Orang paling bego, orang paling bodoh. Padahal kebanyakan isinya Al-Quran ada tentang sifatnya siapa ini? Allah Subhanahu wa ta'ala, malah itu pula yang paling nggak diketahui apanya. Nah, ngapain capek-capek diturunkan apa ini? Kitab lah, katanya kitab itu sebagai penjelas. Apa yang jelas tambah bulat pun, tambah mumet orang yang membacanya, orang maknanya pun nggak ngerti. Disuruh mentadaburi, apa yang mau ditadaburi? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, apa yang mau dibayangkan? Orang nggak ngerti artinya apa? Istiwa bal yadahu mabsutatan. Apa artinya? Nggak tahu. Cuma nama hayatinya. Pokoknya merenung aja, entah apa yang direnungkan. Itu cuma menangnya siapa ini? Asy'ariyah. Melawan yang paling apa ini? Paling cemen. Nah, lanjut. Wallahu ta'ala munazzahun an dzalik. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala disucikan dari sifat tersebut. Sifat apa ini? Hajat. Tuhan Allah nggak butuh apa-apa. Iya kan? Nah, Allah itu ghani. Artinya ghani itu yang nggak butuh sesuatu apapun. Nah, fa'in ujibah, sok-sokan nyerang balik, tinggal diam aja selamat. Kalau dikatakan
Kalau masih jawab juga congornya itu. Congornya siapa ini? Mas Ari. Ini sebenarnya udah KU, cuman masih ngerocos saja. Ini udah benjol, matanya udah lebam, udah biru kayak panda. Walnya udah benjol-benjol, udah diperban, masih ngomong, masih bisa ngoceh. Belum kena apanya? Cangkemnya belum kena. Masih ngomong apa katanya? Bi anna hadhihi iradatul makhluk. Itu yang kau bilang tadi katanya. Keinginan tadi, bahwasanya itu mengandung konsekuensi kebutuhan. Itu kan irodahnya makhluk katanya. Inilah ya. Ibaratnya mau menghantam musuhnya yang tadi habis ngebuki dia, pakai apa? Pakai kemoceng, pakai bulu ayam. Mana mati musuhmu, pakai cuman gini tok senjatamu. Itu kan irodahnya makhluk. Iya, makhluk punya irodah, berarti dia butuh itu makhluk. Kalau Allah enggak, adanya peak. Goblok. Amkanal jawabu bimithlihi fir rahmah. Maka mungkin juga kita jawab jawabanmu itu untuk membantah sifat apa tadi? Rahmat yang kau tadi kan nafikan tadi. Yang kau bilang tadi kalau punya rahmat berarti orangnya apa ini? Lembek. Orangnya apa? Melunak kepada yang dirahmati, yang disayangi. Kami bilang juga, itu kan rahmatnya siapa? Bego. Betul. Itu kan yang kau bilang kayak gitu, itu kalau rahmatnya siapa? Makhluk. Rahmatnya Allah yang enggak kayak gitu. Nemen ya. Sebenarnya gampang sih. Kalau kita mau belajar membantah mereka itu harus kayak gini, digosok pakai sikat apa ini? Sikat paku. Sikat besi. Tahu sikat paku? Kalian pernah bikin kerajinan kemoceng dari tali plastik? Dulu SD pernah? Kan pakai apa? Pegangannya itu rotan, situ dililitkan apa itu? Tali plastik ya kan. Habis itu kan dihaluskan pakai apa ini? Kayak sisir paku itu biar jadi halus. Ini cocoknya cangkemnya digini kan. Biar nggak bisa lagi apa ini? Menjawab. Kok enak aja bilang itu irodahnya siapa? Makhluk. Malah ngasih jawaban dia untuk siapa? Untuk kita. Yang kau bilang tadi rahmat itu yang mengandung konsekuensi lembek, melunak kepada yang sayang. Itu pun irodahnya siapa? Itu pun rahmatnya siapa? Makhluk yang kayak gitu, irodah Allah, rahmatnya Allah nggak kayak gitu. Bi anna rahmatal mustalzimah lin naqsi, ya rahmatul makhluk. Bahwasanya rahmat yang mengandung konsekuensi kekurangan, kelembekan dan kelunakan tadi, itu adalah rahmatnya siapa? Makhluk. Rahmat Allah nggak kayak gitu. Rahmat Allah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini putus? Putus lah, udah benjol tadi, sekarang baru cangkemnya dia apa ini? Ngomong apa lagi dia? Wa bihada tabayyana butlanu madhabi ahli ta'til. Selesai, intaha. Maka dengan ini jelaslah kebatilan mazhabnya ahli ta'til. Selesai, udah nggak bisa berkutik. Wa bihada tabayyana butlanu madhabi ahli ta'til. Sawa'un kana ta'tilan aman, baik itu taktil yang bersifat umum, semuanya ditolak. Seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah. Sudah lewat pembahasan. Au khasan, atau penolakan khusus. Ini enggak semuanya ditolak. Cuman beberapa sifat saja. Wa bihi ulima. Maka dari sini diketahui. Anna tariqal asy'ariyah wal maturidiyah. Bahwasanya metodenya Asy'ariyah dan metode Maturidiyah fi asma'illahi wa sifatihi, terkait dengan nama Allah dan sifat-sifatnya, wa mahtajju bihi lidzalik, dan apa yang mereka jadikan sebagai hujjah, la yandafi'u bihi syubahul mu'tazilah wal jahmiyah, tidak bisa dipakai untuk menolak syubhatnya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Alasan yang dipakai oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah ini enggak cukup kuat untuk menolak syubhatnya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Makanya kita bilang tadi, ketika pertempuran mereka ini yang menang jelas siapa ini? Jelas Mu'tazilah dan Jahmiyah. Min wajhain wa dzalika min wajhain, dari dua sisi. 2-0 juga. Lawan Ahlus Sunnah tadi berapa sisi? 2. Sekarang melawan Jahmiyah Mu'tazilah juga berapa?
Total kalah 4-0. Ahaduhuma, yang pertama, annahu tariqun mubtada'un, bahwasanya itu adalah metode bid'ah. Metode baru yang baru dibuat-buat oleh mereka sendiri. Lam yakun alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala salaful ummati, dan tidak pula dipakai oleh salaful ummah, wa immatuha, tidak pula dipakai oleh para imamnya salaf. Wal bid'atu la tudfa'u bil bid'ah. Ini rumus, garis bawahi. Dan bid'ah itu tidak bisa ditolak dengan bid'ah juga, nggak bisa. Menolak bid'ah dengan bid'ah nggak bisa. Menolak bid'ah dengan bid'ah, bid'ah. Bid'ah hanya bisa ditolak dengan apa ini? Sunnah. Nggak bisa bid'ah ditolak dengan apa? Bid'ah. Mereka ingin menolak bid'ahnya Mu'tazilah dan Jahmiyah, tapi pakai bid'ah apa ini? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bid'ah tidak bisa ditolak dengan bid'ah. Wa innama tudfa'u bis sunnah. Bid'ah hanya bisa ditolak dengan apa ini? Dengan sunnah. Asani, sisi yang kedua. Annal Mu'tazilata wal Jahmiyah, bahwasanya Mu'tazilah dan Jahmiyah, yumkinuhum, memungkinkan bagi mereka, an yahtaju, untuk beralasan, lima nafauhu alal asy'ariyah wal maturidiyah, beralasan untuk sifat-sifat yang mereka tolak semuanya itu. Mereka kan menolak semua apa ini? Sifat. Mereka akan punya alasan terhadap Asy'ariyah dan juga Maturidiyah bimithli mahtajja bihil asy'ariyah wal Maturidiyah lima nafahu ala ahli sunnah. Mereka bisa berhujjah dengan apa yang dijadikan sebagai alasan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah terhadap apa yang mereka nafikan atas ahlus sunnah. Tadi kan mereka bilang nggak masuk di akal ketika mereka menolak sifat apa ini? Rahmat contohnya. Itu nanti yang tadi sebenarnya. Itu akan dijadikan sebagai alasan oleh orang Mu'tazilah dan Jahmiyah untuk semua sifat yang mereka tolak. Dipinjam. Senjatanya Asy'ariyah ketika melawan siapa tadi? Melawan Ahlus Sunnah dipakai oleh orang-orang apa? Kan kalian sendiri yang bilang waktu kalian perang melawan siapa ini? Ahlus Sunnah, bahwasanya ini nggak kami tetapkan dikarenakan ini nggak masuk di akal. Begitu juga kami, kata siapa? Kata Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kenapa kami tolak semua sifat? Karena nggak ada satupun sifat yang masuk ke dalam apa? Bisa? Ya apa bedanya akal kalian sama akal? Pahami. Perkara besar, ayo kita tengok akalmu. Mana akalmu? Ini akalku ini. Bisa dipakai oleh orang Mu'tazilah? Sangat-sangat bisa. Sehingga ini yang tadi kita sebut senjata makan tuan. Padahal itu tadi senjata mereka melawan Ahlus Sunnah saja pun nggak laku. Iya kan? Iya. Nah, tapi untuk sekedar melawan Asy'ariyah bisa lah dijadikan sebagai senjata makan apa ini? Tuan. Bisa? Sangat bisa. Karena itu yang mereka pegangi ketika melawan siapa ini? Ahlus Sunnah. Nah, fayaqulun. Contohnya demikian. Mereka akan mengatakan, laqad abahtum li anfusikum. Yang mengatakan siapa ini? Mu'tazilah dan Jahmiyah. Yaqulun, mereka bilang, laqad abahtum li anfusikum. Kalian membolehkan untuk diri kalian sendiri nafiya ma nafaitu minasifati. Penafian apa yang kalian nafikan dari sifat ketika melawan siapa? Ahlus Sunnah. Bima za'amtumuhu dalilan aqliyan. Dengan menggunakan apa yang kalian kira sebagai dalil apa ini? Akal. Wa awaltum dalilahu sam'i. Loh, dalil sam'inya kalian apakan? Palingkan. Dalil-dalil tentang rahmat kalian apakan? Selewengkan. Nah, falimada tuharrimuna alaina nafiya ma nafainahu bima narahu dalilan aqliyan. Lantas kenapa kalian wahai Asy'ariyah mengharamkan atas kami untuk menafikan apa yang kami nafikan? Berapa sifat? Semua. Dengan sesuatu yang kami sebut juga itu sebagai dalil apa ini? Akal. Kalian boleh pakai dalil akal ketika melawan siapa ini? Ahlus Sunnah. Untuk menolak sifat-sifat yang ditetapkan oleh siapa ini? Ahlus Sunnah. Sekarang kenapa kalian gak terima kalau kami orang-orang Mu'tazilah menolak semua apa ini? Sifat. Dengan senjata kalian juga. Kami juga pakai dalil apa? Akal.
Loh, tapi ada dalil sam'inya. Sama kayak kalian, dalil sam'inya kita apakan? Kita selewengkan saja maknanya. Selesai? Selesai. Wa nu'awwilu dalilahu sam'i. Dan kita takwilkan, kita selewengkan dalilnya yang Al-Quran dan Sunnahnya. Ada dalil ini, sifat ini, sifat ini, sifat ini. Dari mana semuanya? Takwilkan saja. Kan itu yang kalian pakai ketika menakwilkan sifat apa ini? Rahman. Ketika kalian VS siapa ini? Ahlus Sunnah. Nah. Falana ukulun kama anna lakum ukula. Kami juga punya akal sebagaimana kalian punya apa? Akal. Fa in kanat ukuluna khati'ah fa kaifa kanat ukulukum shaibah. Kalau akal kami divonis salah, lantas apa alasannya akal kalian yang harus dibenarkan? Sama-sama apa? Sama-sama akal. Wa in kanat ukulukum shaibah. Kalau memang akal kalian yang benar, fa kaifa kanat ukuluna khati'ah. Lantas kenapa akal kami malah divonis apa ini? Salah. Kok enak-enak kalian saja? Kalian kalau sakit akal, kalian bilang akal kalian yang benar. Pas ngelawan akal sama kami, kalian bilang akal kami yang apa? Keliru. Kok enak? Kata siapa? Kata Mu'tazilah dan Jahmiyah. Nah, sepala, ayo. Besar-besaran akal kita, ayo mana akalmu? Kita tengok sendiri, ayo. Nah, tak bisa. Walaysa lakum hujjatun. Dan kalian sama sekali nggak punya alasan fil ingkari alaina untuk mengingkari kami, kata Mu'tazilah. Siwa mujarradi tahakkum wa tiba'il hawa, kecuali semata-mata menghakimi untuk kepentingan diri sendiri dan mengikuti hawa nafsu saja. Itu kalian. Menang siapa ini? Benar alasannya Mu'tazilah sini? Sangat-sangat benar. Wa hadhihi hujjatun damighatun. Ini adalah hujjah yang menghantam. Pecah kepalanya Asy'ariyah ini dengan alasannya siapa ini? Mu'tazilah. Wa ilzamun sahih, dan ini konsekuensi yang benar minal Jahmiyah wal Mu'tazilah yang digunakan oleh orang Jahmiyah dan Mu'tazilah lil Asy'ariyah wal Maturidiyah ketika melawan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini betul, ini alasannya itu betul. Nah, wala madfa'a lidzalika wala mahisa anhu, dan tidak ada cara melepaskan diri dan jalan keluar darinya, dari tuduhan siapa ini? Dari serangannya siapa ini? Mu'tazilah dan Jahmiyah ila birruju li madzhabis salaf. Kecuali dengan menggunakan mazhab siapa? Salaf. Kalau mau gabung sama siapa sekalian? Ahlus Sunnah. Menang. Langsung sampai sini ya, kawan. Nah. Kecuali dengan kembali kepada mazhabnya salaf, alladzina yatruduna hadzal bab, yang mereka itu konsisten dalam bab ini. Semua yang datang dalilnya kami apa ini? Tetapkan. Loh, nanti mirip dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Yang kalian bilang ini nggak masuk akal. Itu sifatnya makhluk yang kalian bilang kayak siapa ini? Makhluk. Adapun Allah tidak. Adapun Allah sesuai dengan keagungannya dan kesempurnaannya siapa ini? Allah. Bisa menang? Kalau mau gabung sama siapa ini? Ahlus Sunnah. Wa yuthbituna lillahi ta'ala minal asma'i wa sifat ma atsbatahu li nafsihi fi kitabih. Mereka menetapkan untuk Allah dari sifat dan nama apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam Al-Qur'an, au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, atau melalui lisannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, isbatan la tamtsila fihi, dengan model penetapan yang tidak ada unsur apanya? Penyerupaan padanya. Iya kan? Ditetapkan tapi enggak serupa dengan sifatnya siapa ini? Makhluk. Wala takif, dan tidak membagaimanakan, membentukkan apanya? Sifatnya. Wa tanzihan la ta'tila fihi, dan dengan mensucikan, dengan tanpa menolak. Mensucikan bilang nggak sama sifatnya Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya siapa? Makhluk. Tanpa harus menolak apanya? Sifatnya. Mereka yang nggak mau Allah itu disamakan dengan makhluk, mereka kebablasan sampai mereka tolak apanya? Sifatnya. Kita hanya menolak kesamaan, adapun sifatnya karena Allah netapkan, kita ikut apa ini? Netapkan. Karena Rasul netapkan sifat itu, kita ikut apa ini? Netapkan. Selesai. Tanpa harus ditolak apanya? Sifatnya. Hanya karena ingin membedakan Allah dengan siapa ini? Makhluk. Kalau kita tetapkan Allah punya sifat, berarti nanti Allah mirip dengan siapa? Makhluk. Tidak. Ditolak, disucikan Allah tanpa harus ditolak sifatnya. Wala tahrif, dan tidak diselewengkan dan tidak dipalingkan. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran wa fama lahu min nur. Orang yang enggak Allah kasih cahaya, maka dia enggak akan punya apa ini? Cahaya. Nah. Tanbih. Catatan.
Ulima mimma sabaqah. Diketahui dari yang telah lalu pertempuran panjang tapi nggak seimbang antara ahli sunnah melawan ahli apa ini? Ahli ta'til. Baik penolakan semuanya ataupun penolakan apa ini? Sebagian. Dari apa yang telah lalu diketahui, anna kulla mu'attilin mumassil wa kullu mumassilin mu'attil. Bahwasanya setiap penolak adalah pentamsil dan setiap pentamsil adalah apa ini? Penolak. Pentamsil apa? Penyerupa. Setiap penolak adalah penyerupa dan setiap penyerupa adalah apa ini? Penolak. Kok bisa? Sabar. Jangan mumet dulu. Ini kan sebenarnya kan dua kutub yang berbeda ya. Ini kan sebenarnya dua kutub yang berbeda. Yang satu menetapkan sampai apa ini? Menyerupakan Allah kayak siapa? Makhluk. Yang satu karena nggak mau Allah serupa, ditolak sampai apanya? Sifatnya pun nggak mau ditetapkan. Karena takut Allah nanti apa? Mirip. Sebenarnya setiap penolak adalah apa? Penyerupa. Dan setiap penyerupa pada hakikatnya juga adalah penolak. Nah, lihat. Amma ta'tilul mu'attil fadzahir. Oh, ini jelas. Adapun penolakannya, penolak jelas. Jelas ya? Kenapa dia menolak sifat? Kenapa dia penolak? Ya jelas karena dia menolak apa ini? Untuk menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya dibilang apa dia? Mu'attil. Makanya dibilang penolak. Jelas. Kenapa dia dibilang penetap juga, penyerupa juga? Padahal dia kan menolak. Kok dibilang dia apa? Penyerupa. Menyerupakan sifat Allah. Fali annahu innama attala li'tiqadihi anna itsbata sifati yastalzimu tashbih. Dikarenakan tidak ketika dia menolak, itu tidaklah dia menolak kecuali karena keyakinan bahwasanya kalau menetapkan sifat berarti mengandung konsekuensi apa? Penyerupaan. Betul? Kenapa dia menolak? Karena awalnya dia punya konsep apa? Penyerupaan. Nanti kalau kita tetapkan, nanti Allah apa? Berupa. Maka mau nggak mau kita apa? Tolak. Betul? Sehingga sebelum jatuh ke dalam penolakan, pasti dia sebelumnya jadi apa? Pentamsil. Penyerupa. Walaupun hanya sebatas dia apa ini? Konsep saja. Baru kemudian untuk menghilangkan konsep itu, dia tolak. Sehingga dari sini kenapa penolak dikatakan pentamsil. Sudah? Karena sebelum mentaktil, dia sudah duluan apa? Mentamsil. Ada keyakinan bahwasanya kalau dia tetapkan, nanti jatuh dalam tamsil. Sudah? Nah. Famasalah awalan, maka dia membayangkan keserupaan pertama kali, wa'at tolak sanian. Baru kemudian dia apa ini? Tolak. Kalau enggak, ngapain dia tolak? Kan dia nolak kan karena mau mensucikan Allah dari apa ini? Keserupaan. Kama annahu bita'tilihi masalahu bin naqis. Dan juga dikarenakan ketika dia menolak sifat itu, berarti dia telah menyamakan Allah dengan sesuatu yang apa ini? Kurang. Ketika dia bilang Allah nggak punya pendengaran, Allah nggak punya penglihatan, kan dia nggak mau menyamakan Allah kayak siapa ini? Makhluk. Kalau dia bilang Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, sama nanti kayak siapa? Makhluk. Makhluk punya apa? Penglihatan. Oh, makhluk punya apa? Pendengaran. Nanti sama. Ternyata jatuh juga ke dalam apa ini? Penyerupaan. Tapi penyerupaan dengan yang nakis, yang cacat. Yang nggak bisa mendengar, yang nggak punya pendengaran, cacat. Yang nggak punya penglihatan, cacat. Yang nggak punya sifat berbicara, cacat. Yang nggak punya tangan, yang nggak punya kaki, la ilaha illallah. Lari dari menyerupakan Allah dengan sesuatu yang apa ini? Sempurna, malah terjatuh ke dalam menyerupakan Allah dengan apa ini? Yang cacat, la ilaha illallah. Ini sisi pentamsilan, penyerupaan siapa ini? Pentaktil. Pertama tadi kenapa dia bilang pentamsil? Karena sebelum menolak, dia sebelumnya apa ini? Mentamsil. Makanya dia tolak kedua kalinya. Kemudian, dia dikatakan pentamsil kenapa? Karena pada hakikatnya ketika dia menolak sifat itu, dia telah mentamsil Allah, menyerupakan Allah dengan sesuatu yang apa ini? Yang kurang, yang cacat. Iya kan? Nggak punya penglihatan, nggak punya pendengaran. Ini namanya apa? Cacat. Nah. Amma tamsilul mumasil fadzahir. Kaidah sebaliknya. Setiap pentamsil adalah apa? Penolak. Adapun pentamsilan orang yang mentamsil, penyerupaan orang yang menyerupakan, jelas. Kenapa dia dibilang mentamsil? Ya karena dia menyerupakan sifat Allah kayak sifat siapa? Makhluk. Tapi dia juga disebut penolak. Wa amma ta'tiluhu fa min salasati aujuh.
Dia juga disebut pentaktil, penolak juga dari 3 sisi. Padahal dia pentamsil, tapi juga dibilang dia penolak dari 3 sisi. Yang pertama, annahu attala nafsan nas alladhi athbata bihi sifat. Dia menolak dalil yang dengan itu ditetapkan sifat bagi siapa ini? Allah. Allah katakan bal yadahu mabsutatan, dia bilang enggak, Allah enggak punya apa ini. Dia tolak penetapan sifat tangan yang sempurna bagi siapa ini? Allah. Kan dia tetapkan tangan yang serupa kayak siapa? Makhluk. Nah, dia telah menolak dalil yang dengan itu Allah menetapkan sifat haitsu ja'alahu dalan ala tamsil. Dari sisi dia menjadikannya dalil tersebut menunjukkan atas tamsil. Padahal ayatnya enggak menunjukkan apa ini? Tamsil. Ayatnya menunjukkan penetapan sifat tangan yang berbeda dengan tangannya siapa ini? Makhluk. Mana ada orang yang membayangkan ketika Allah mengatakan aku punya 2 tangan, kemudian membayangkan tangannya siapa ini? Makhluk. Ada orang kayak gitu? Enggak ada. Ketika kita mengatakan, ini aku kasih kakinya ayam. Ada orang yang bayangkan kaki manusia? Enggak ada. Kenapa? Sudah dijelaskan itu kakinya siapa? Ayam. Enggak akan ada orang yang membayangkan kaki siapa ini? Kaki manusia enggak ada. Kenapa? Sudah berarti dia menolak makna yang benar. Si pentamsil ini, si penyerupa ini menolak makna yang sesungguhnya dari apa ini? Dalil. Dalilnya menghendaki penetapan sifat yang layak bagi siapa ini? Allah. Ketika Allah bilang tangan, ya tangannya siapa ini? Allah. Dia bilang tangan siapa? Nah, padahal dalilnya menyatakan tangannya tangan siapa? Allah. Sehingga ini kenapa pentamsil dikatakan apa? Pentaktil. Dia menolak makna yang sesungguhnya dari dalil tadi. Ma'anahu la dalalata fihi alaihi, padahal sisi pendalilannya enggak ada sama sekali, enggak menunjukkan ke arah sana sama sekali. Nah, wa inna ma yadullu ala sifatin taliku billahi azza wajal. Padahal itu menunjukkan dalilnya atas sifat yang layak bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan Pak Jokowi turun dari pesawat, enggak ada orang yang membayangkan pesawat komersil biasa yang dipakai rakyat jelata, enggak ada. Orang pasti membayangkan pesawat yang apa ini? Yang mewah. Dia bilang, pesawatnya sama kayak pesawat naik itu, Lion atau apalah yang murah-murah lah, yang kakinya pun nyempit-nyempit gini. Nggak ada. Berarti orang yang menyerupakan sifat Allah, dia telah menolak makna yang sesungguhnya dari apa ini? Dalil. Makanya dia dibilang penolak. Apa yang dia tolak? Makna yang sesungguhnya dari dalil. Sisi yang kedua, kenapa dia dibilang penolak? Padahal dia menetapkan sifat sampai kebablasan, sama kayak sifat siapa? Annahu attala kullanasin yadullu ala nafi mumatsalatillahi li khalqi. Dia menolak semua dalil yang menunjukkan tidak samanya Allah dengan siapa? Makhluk. Ketika dia menetapkan sifat yang serupa dengan makhluk bagi Allah, berarti dia menolak laisa kamitslihi syai'un. Berarti dia menolak walam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti dia menolak hal ta'lamu lahu samia. Itu kan semua dalil yang menegaskan tidak sama antara Allah dengan siapa? Dia tolak siapa ini? Si pentamsil, si penyerupa. Dia tolak semua dalil yang menegaskan Allah nggak sama kayak makhluk. Kenapa dia dikatakan penolak? Jelas 2. Yang terakhir. Kenapa penyerupa dikatakan penolak? As-salis annahu attalallaha ta'ala an kamalihil wajib. Dia telah menafikan, menolak, mengosongkan Allah dari kesempurnaan yang wajib untuk Allah. Yang namanya Tuhan, yang namanya sesembahan, harus punya sifat yang juga sempurna. Ini dia kosongkan, dia tolak sifat-sifat yang sempurna bagi siapa? Allah. Allah nggak punya sifat kehidupan. Nah, kalau nggak punya kehidupan berarti apa? Berarti apa? Mati. Nah, nggak bisa berbicara berarti apa? Bisu. Nggak punya pendengaran berarti apa? Tuli. Nggak punya penglihatan berarti apa? Buta. Lah masa Tuhan kan yang gini? Berarti dia menolak kesempurnaan siapa ini? Allah SWT. Kalau ditetapkan Allah sempurna, punya penglihatan, bisa mendengar, bisa berbicara, sempurna ini? Sempurna. Haitsu matalahu bil makhluqin naqis. Tatkala dia menyerupakan Allah dengan makhluk yang serba apa ini? Kurang. Sudah? Sehingga rumusnya setiap penolak adalah penyerupa dan setiap penyerupa pasti apa ini? Penolak. Selesai dari masing-masing sisinya. Selesai kita dari bab yang kedua, kaidah tentang apa ini?
tentang dalil, ya kan? Kaidah tentang apa? Dalil. Setelahnya kita akan masuk ke medan perang yang sesungguhnya. Kita akan membantah syubhat mereka satu persatu, baik secara umum ataupun syubhat secara apa ini? Khusus syubhat bersumber. Jadi bab 1, bab 2, bab 3 ini latihan. Ini pembekalan agar kita punya senjata untuk masuk ke gelanggang arena pertempuran yang sesungguhnya. Maka diharapkan senjata-senjata yang sudah diambil, jurus-jurus yang telah dikuasai, jangan sampai apa? Hilang. Kalau tidak mau terkapar di dalam apa ini? Arena yang sesungguhnya. Kalau sudah terkapar di latihan, tolong segera apa ini? Bangkit. Kalau enggak, kamu bakal makin benjol di mana nanti? Di pertempuran yang sesungguhnya. Sehingga bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 kaidah tentang apa kemarin? Nama. Kaidah-kaidah semuanya, senjata semua. Masuk bab kedua, kaidah tentang apa ini? Sifat. 7 kasih 7 jurus mematikan. Baru yang terakhir berapa? 4 rumus, 4 jurus untuk apa ini? Untuk dalil-dalil tentang sifat. Sehingga berapa? 4 berapa? 18 jurus mematikan. Kalau cuma megang 1 jurus, jangan berani-berani masuk kemana ini. Masa 1 dari berapa? 18. Ya pinomat lah, 15 kurang-kurang 3 masih bisa lah bertahan. Mana tahu lawannya cuma yang level-level 13 ya kan. Level-level 14, level 15 ya masih imbang. Syukur-syukur nggak ketemu lawan yang level berapa ini? Level 18, level 20. Apa nggak bencut? Cuma punya 1, 2 jurus. Berani nekat masuk ke medan apa ini? Ampun, ayo. Ini kan biasa anak-anak sabuk putih ini. Petenteng-petenteng dulu ya kan. Kan gitu biasanya anak-anak apa ini? Bela diri. Kalau masih baru apa ini? Baru masuk. Nah, keluar semua banyak jurusnya. Padahal cuma berapa? Cuma 1 ya. Keluarlah semua. Orang cuma itu jaga jurus yang nggak bisa yang lain. Allah musta'an. Sehingga di murojaah, nah, semua yang sudah kita ambil, nah, supaya nggak berat, kita masuk ke pasal yang berikutnya ini nanti insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun lanjutannya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.